Hai semuanya, sawadee krab, selamat datang di segmen analisa. Kalau kita ngebahas masalah kasus dugaan KDRT yang dialami oleh selebriti terkenal di Indonesia, Lesti Kejora, ini sebenarnya menarik teman-teman, karena baru kali ini aku bisa melihat seorang perempuan yang diduga dilakukan kekerasan tersebut, lantas polisi itu begitu sangat aktifnya, which is hal yang baik bagi aku pribadi, karena yang namanya KDRT di Indonesia itu harus segera dihentikan. Seperti aku bahas di video bagian pertama mengenai kasus Lesti ini kan, ada data dari Komnas Perempuan di tahun 2020, paling tidak ada hampir 300.000 perempuan Indonesia melaporkan KDRT yang dialaminya. Padahal aku yakin itu pasti akan lebih banyak dari laporan yang sudah dilakukan. Ada mungkin jutaan perempuan yang malu untuk mengungkapkan laporan tersebut. Tetapi ini adalah hal yang baik sekali, apresiasi kepada kepolisian yang sudah melakukan tindakan begitu cepatnya agar memberikan pesan kepada masyarakat Indonesia lainnya, para suami, jangan semena-mena begitu. Ini adalah untuk rumah tangga itu kan tidak hanya terdiri antara suami dan istri, tetapi juga anak. Mudah-mudahan juga sama. Akan semakin banyak orang tua mungkin di luar sana yang masih menganggap memukuli anak, nendangin atau bahkan menghajar anak itu adalah bagian dari pendidikan. I don't agree at all. Kalau mungkin mencubit, memukul karena melakukan kesalahan, sayang, oke lah. Tetapi kalau yang mukul sampai berdarah-darah, ditonjokin itu udah nggak bener kan. Ya kita juga bukan berarti manja, mentang-mentang ditempeleng dikit lantas melapor ke polisi, nggak juga seperti itu, tergantung konteksnya. Kita sudah paham lah mana yang sifatnya karena KDRT kekerasan atau hanya karena sebagai tindakan disiplin aja untuk isu mengenai ya antara keluarga itu ya bisa antara suami istri ataupun juga anak-anak. Nah sebenarnya gini ya teman-teman, adalah sudah menjadi banyak sekali kecurigaan masyarakat dari awal mereka melangsungkan pernikahan. Sebenarnya gini ya, aku dulu sempat ngebahas mereka ya, kemudian ya bagi aku ya diambil positifnya aja gitu, karena banyak sekali masyarakat itu yang waktu itu kan menjodoh-jodohkan ya antara Lesti dan juga si Rizky Bilar ya, RB ini. Kemudian karena dinilainya adalah satunya terkenal, cantik gitu kan ya. Walaupun ada sebagian menilai Lesti itu nggak cantik-cantik amat kok, beruntung banget dia ngedapetin si RB kan, katanya ganteng banget dan sebagainya. Kok aku tidak melihat pernikahan itu hanya antara karena alasan fisik aja. Walaupun I'm fine gitu, setiap orang pasti punya alasan menikah itu masing-masing. Ada yang karena alasan cinta, ada yang karena alasan agama, atau alasan mungkin ya bisnis, ataupun juga demi populer atau demi hal-hal lainnya. Menurut aku sah-sah aja, kita boleh menikah dengan berbagai alasan, tetapi adalah komitmen itu yang harus dipegang teguh. Karena apa? Banyak kok orang yang menikah karena cinta juga akhirnya berujung nggak baik, atau menikah karena agama berujung baik, ataupun sebaliknya. Maksud aku adalah intinya alasan itu nggak jadi penting lagi, yang penting adalah komitmennya. Terus di sini kan kita melihat bahwa di Indonesia itu kalau aku melihat ya, gila ya sebegitu cepatnya ya. Awalnya kan si RB ini begitu diagung-agungkan sama netizen sebagian yang ngefans sama mereka, yang dikatakan udah muda, ganteng, terus juga sukses, suami yang baik, ayah yang baik, romantis, bla bla bla. Tapi kok ternyata di balik itu semua yang terlihat di sosial media, kok kebalikannya begitu. Apakah mungkin Anjas, ada sih beberapa komentar yang bilang begini, Lesti ini lebay ini gitu doang kok dilaporin. Menurut aku tidak setuju dengan statement tersebut, karena pada saat Lesti sudah benar-benar nggak kuat lagi melaporkan ke kepolisian, itu pasti sudah ada tahapan-tahapannya dia sampai ke level tersebut. Bahkan dari penyidik pun juga sudah mengatakan bahwa yang dilaporkan tuh ada 2 kronologi tentang KDRT tersebut. Pertama itu jam 1 pagi, kemudian di hari yang sama di jam 9 pagi. Artinya berulang. Tetapi yang menjadi motifnya seperti dikatakan dari kepolisian kan bahwa diduga adanya perselingkuhan si RB dengan lainnya, perempuan lainnya. Itu adalah hal yang menurut aku juga si Lesti dengan ekonomi yang dia miliki, dia pasti gampang lah bisa menyuruh orang untuk melakukan investigasi ini dan itu benar atau tidak. Dan pada saat sudah dikonfirmasi terjadi keributan. Tetapi terlepas dari itu semua, kok aku herannya adalah reaksinya si RB ini
dikatakan bahwa si Lesti itu dari keterangan kepolisian ya bahwa Lesti dibanting di kasur, kemudian juga ditarik ke kamar mandi, kemudian juga dicekek bagian kepala, bahkan ada dugaan bahwa ini bukan lagi KDRT tapi percobaan pembunuhan. Apakah itu mengarah ke sana? Ya ini adalah hal-hal yang harus dibuktikan nanti karena ada alat-alat bukti yang bisa menjadi penguat untuk pembuktian nanti. Alat bukti itu adalah keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, surat, dan juga hal-hal lainnya lagi nanti teman-teman. Misalnya kayak CCTV. CCTV ini adalah hal yang sangat kunci krusial sekali. Aku yakin mudah-mudahan CCTV-nya nggak hilang ya, nggak kayak kasus di Sambo. Ada juga teman-teman yang bilang, kenapa kasus ini mendapatkan perhatian sangat luar biasa dari masyarakat? Karena reaksi dari kepolisian tuh sangat cepat sekali. Ada yang bilang, ini aja sekali, jangan-jangan biarin kasusnya Sambo nggak mendapatkan perhatian lebih tinggi lagi. Ya, mungkin aja seperti itu. Tetapi bagi aku, yang dialami Lesti ini adalah juga dialami oleh jutaan perempuan Indonesia di luar sana yang sama pentingnya. Bagi aku adalah aku melihatnya dari sisi positifnya aja. Kemudian, sisi lain kan kita melihat di media massa sekarang kita tahu bahwa ternyata ada banyak kemewahan-kemewahan palsu yang ditunjukkan oleh RB selama ini. Ya, jujur aku tuh termasuk orang yang muak ya dengan kemewahan-kemewahan yang ditunjukkan di sosial media yang flexing ini dan itu karena banyak yang palsu gitu. Aku tahu lah gitu lah ya. Maksudnya gini, let's say kita ngomongin soal RB dulu, fokus di sini. RB memang artis yang sukses, pasti penghasilannya juga puluhan miliar mungkin per bulan atau bahkan lebih dari itu. Let's say 5 miliar, 10 miliar pendapatannya setiap bulan. Tetapi kan gini ya, kalau kita lihat mobil mewahnya ada berapa banyak, rumahnya, ternyata rumahnya diketahui itu adalah yang ngontrak rumah mewah tersebut. Belum dengan bayar karyawan atau hutang ini dan itu. Bahkan juga baju-baju brandednya yang harganya jutaan satu doang. Pasti dia punya puluhan, bahkan ratusan. Belum dengan tas-tas yang mungkin ratusan juta. Terus juga sepatu dan sebagainya. Maksudnya punya penghasilan puluhan miliar, tetapi kalau pengeluarannya juga puluhan miliar per bulan juga nggak make sense. Mending penghasilan cuma 100 juta, tapi pengeluaran 10 juta. Itu jauh lebih sehat ya dibandingkan dengan ini. Ada ambisi, banyak masyarakat yang menilai bahwa si RB ini berambisi ingin menjadi seperti Raffi Ahmad gitu, menjadi Sultan Andara. Ya, memang dia berkali-kali mengatakan seperti itu. Bahkan aku pun juga melihat beberapa kali tayangan yang dia membuat Leslar Entertainment, begitu ambisiusnya, bahkan dari statement-statement dia, menurut aku sih hal-hal yang wajar aja ya. Setiap orang punya ambisi ini dan itu, tetapi bagi aku adalah hal yang aneh pada saat dia, ya kita nggak usah munafik lah ya, banyak orang berpikir termasuk salah satunya adalah aku dulu, pada saat ada perjodohan antara Lesti dan juga RB, kemudian akhirnya menjadi kebenaran, aku tuh udah yakin banget, ya sudahlah ya, alasan orang kan menikah macam-macam, dan nggak masalah, yang penting adalah bisa komitmen, dan aku termasuk orang yang mengatakan saat itu bahwa, ya mereka nih, ya si RB menikahi Lesti dengan alasan ya bukan karena cinta, tapi karena lebih hitung-hitungan bisnis dan juga ekonomi, which is okay for me gitu, tetapi adalah komitmennya tuh yang nggak bisa dipegang gitu ya. Bisa melakukan hal seperti itu ke istrinya, yang jelas-jelas istrinya ini adalah boleh dibilang adalah sebagai kayak lucky charm-nya, adalah orang yang akan membuat dia naik ke level berikutnya. Dan secara status hukum sebenarnya kan si RB ini sudah dilakukan pemanggilan oleh Polres Jakarta Selatan itu di 3 Oktober lalu, dan hari ini harusnya sudah datang dilakukan pemeriksaan di Polres Jakarta Selatan. Tetapi kayaknya apakah datang atau tidak, kalian boleh update apakah sudah dilakukan pemeriksaan. Kayaknya belum, aku melihat dari sejumlah media massa. Kemudian juga dari sisi hukumannya teman-teman, dari kepolisian mengatakan hukumannya kemungkinan besar ini bisa di atas 5 tahun penjara. Apalagi kalau ada dugaan bahwa ini bukan lagi tentang KDRT lagi, ada proses percobaan pembunuhan, ini akan jauh lebih tinggi lagi hukumannya. Tetapi yang aku kritisi di sini adalah mengenai ya kemewahan lah ya, kemewahan yang berusaha. Kadang tuh manusia tuh nggak begitu puas ya dengan apa yang sudah didapatkan. Sudah dapat 100 juta per bulan, masih pengen 1 miliar.
sudah dapat 1 miliar pengen 100 juta, sudah dapat 100 juta pengen terus-terus, itu kayaknya sebuah candu begitu. Nah, dari sini juga tujuan aku membahas video ini, isu ini adalah agar kita masyarakat Indonesia juga mulai menerima gitu perbedaan acceptance itu. Maksudnya gimana? Kan kita di Indonesia memang dilahirkan di sebuah lingkungan yang kayaknya kita tuh semua orang tuh harus menikah gitu, atau menikah itu pokoknya pahala gitu semuanya. Memang betul ya, dalam agama pun seperti itu. Tetapi pada faktanya kalau kita gali lebih dalam ajaran agama kita sendiri, terutama mayoritas yang Islam kan ya, menikah itu sebenarnya bisa menjadi pahala, bisa menjadi dosa. Bisa menjadi pahala kalau pernikahannya tersebut terjadi kedamaian, menuju ke jalannya, kebaikan-kebaikan terjadi, itu akan menjadi pahala. Tetapi pernikahan itu akan menjadi dosa kalau di dalamnya itu ada perselingkuhan, ada kekerasan, ada menyakiti satu sama lain. Jadi ini adalah bagian yang harus kita pendewasaan ya, masyarakat Indonesia yang namanya menikah. Please jangan dijodoh-jodohin lagi. Kadang yang satu pihak begitu tulusnya, sedangkan di pihak lainnya hanya memanfaatkan, which is okay bagi aku, asalkan mau komitmen. Tetapi yang menjadi permasalahan sekarang adalah si RB dugaannya tidak memegang komitmen, dugaannya melakukan perselingkuhan, kemudian melakukan kekerasan KDRT seperti itu. Ya, tipikal adalah jiwa patriarki ya. Patriarki yang menganggap bahwa kekerasan kepada istri perempuan itu adalah hal yang lumrah, hal yang biasa aja di Indonesia. Mudah-mudahan ini sudah tidak ada excuse lagi teman-teman. Ada sisi positifnya sih aku melihat dari kasusnya Lesti ini, bahwa sekarang suami-suami kayaknya sudah mulai waspada tuh. Karena aku baca komentar di video pertama aku membahas mengenai kasus Lesti ini, banyak yang cerita, Mas Anjas, aku juga dibeginikan sama suamiku, aku juga dibeginikan sama mantan suamiku, tapi pada saat aku melapor dibilang jangan, karena akan membuat aib keluarga, atau karena faktor ekonomi, karena faktor anak dan sebagainya. Ini kita jadi lebih aware. Jadi please, bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu bukan lagi sebuah kebiasaan yang bisa ditolerir lagi, karena kita paham ya, di negara-negara Asia terutama, jiwa patriarki itu kan masih ada di sebagian masyarakat. Jadi teman-teman perempuan-perempuan Indonesia ataupun juga laki-laki Indonesia, kalau mendapatkan kekerasan dari pasangannya, karena kekerasan sekarang nggak melulu terjadi ke perempuan, laki-laki juga ada yang seperti itu mengalaminya, harus siapkan barang buktinya, di visum kayak Lesti, langsung pinter seperti itu, ada CCTV kalau ada direkam dan langsung dilaporkan ke kepolisian setempat. Dan dari polisi juga mudah-mudahan sudah lebih aware juga, karena ada sebagian netizen yang bilang, dulu aku pernah Anjas melaporkan KDRT ke kepolisian, tapi malah disuruh damai, nggak ditangani lebih lanjut. Ya, aku nggak bisa menutup mata. Mungkin ada yang ke arah situ, tapi dengan di tahun 2022 ini, awareness-nya sudah lebih meningkat, jadi sudah tidak ada excuse lagi bahwa laporan KDRT dianggap laporan yang nggak penting. So, that's all yang bisa aku update mengenai kasus dari Lesti ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, serta terima kasih buat 33% para penonton yang sudah pencet tombol subscribe-nya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.